Seperti yang sudah diketahui, topik webinar kita hari ini adalah How AI-Driven Behavior Recognition Can Help Company in Fighting the COVID-19 Pandemic. Sebelum memulai, saya ingin menjelaskan sedikit rule di webinar kita hari ini. Jadi, hari ini kita ada 2 narasumber, dan masing-masing narasumber akan mempresentasikan materinya maksimal 20 menit. Lalu setelah para narasumber mempresentasikannya, akan ada sesi question and answer, di mana kalau ada audiens yang ingin bertanya, bisa ketik pertanyaannya di kolom box Q&A. Jadi nanti akan dijawab setelah presentasinya selesai. Oke, hari ini speaker kita hari ini adalah ada Mas Menharik Nur, atau biasa kita panggil Mas Erik. Halo Mas Erik. Ya, halo. Mas Erik ini adalah Deputy Director of Information System Research and Development di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, Mas Erik ini kurang lebih udah 14 tahun berpengalaman di bidang teknologi ya, Mas ya? Kalau ya. Dan narasumber kita yang kedua ada Mas Ali Sangaji, atau biasa kita panggil Mas Ali. Halo, Mas. Halo. Dan Mas Ali ini adalah co-founder dan Chief Technology Officer kita dari Jojonomic, dan beliau juga kurang lebih sudah 8 tahun ya Mas berpengalaman di bidang teknologi ini, atau lebih? Alhamdulillah masih muda. Alhamdulillah, kita ini masih muda. Segmen pertama kita akan dimulai oleh Mas Erik. Untuk Mas Erik, kita persilakan untuk memulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam kenal. Ya, izinkan saya membawakan presentasi, tapi gaya saya mungkin tidak seperti paparannya. Kelihatannya paparan ini kan memang, kalau udah kementerian kelihatannya jangan-jangan bawaannya serius. Ini jabatan saya terakhir, sekarang saya menjabat Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Sistem Informasi di Kemenparekraf, Baparekraf. Sebelumnya, saya dari 2006 di Kominfo, saya pernah menjadi PPNS, dan bukan jabatan struktural sih, jabatan strukturalnya ada di Kepala Seksi Pengembangan Model Informatika. Lalu tahun 2016 saya bergabung ke Badan Ekonomi Kreatif, menjadi Kasubdit, dulu di pemasaran, di e-commerce gitu ya. Dan sekarang saya sebelum sekarang saya masih di Direktorat Perancangan TIK. Ini sosial media saya, ada di Facebook, ada di Instagram, yang kayaknya lagi ngetren mungkin Instagram, sama di LinkedIn tentunya. Ini mungkin sedikit perkenalan aja. Next. Ini presentasi sebetulnya ketika saya di Backcraft, tapi silahkan didengarin dulu ya, cuma semenit kok. Jadi itu salah satu presentasi saya waktu masih di Badan Ekonomi Kreatif. Jadi memang sejatinya yang namanya kerja itu adalah aktivitas, bukan tempat. Dan ternyata memang ya teman-teman mungkin juga tahu, pandemi COVID ini menjadi salah satu penggerak gitu ya, yang tadinya orang selalu pikir kerja tuh harus datang ke kantor, absen. Ternyata sekarang bisa dibuktikan bahwa tidak semua orang harus bekerja datang ke kantor. Ini termasuk salah satu digital revolusi. Ini slide berikutnya ini yang untuk memberitahu mengenai digital revolusi di industri 4.0. Mungkin beberapa teman sudah jelas sekali di sini. Kita hidup dengan IT, nanti mungkin dari Mas Ali gitu ya bisa lebih jelas mengenai IoT dan teknologi machine learning segala macam, mungkin bisa lebih detail di Mas Ali. Saya hanya memberi gambaran makro bahwa sekarang ini digital revolusi sudah berevolusi ke 4.0, di mana handphone itu udah menjadi bukan barang tersier lagi, sudah primary. Orang lebih mending kalau ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP, karena HP itu membuat kita
terhubung ke seluruh sendi-sendi kehidupan. Kita bisa naik mobil sendiri dengan navigasi Waze, kita bisa naik Gokar, Grab, terserah, atau Uber, ride hailing. Aplikasi finansial juga ada di situ. Kita juga bisa booking tiket pesawat, segala macam ada semua. Dan mungkin beberapa, karena pandemi ini, ada beberapa perusahaan yang terpaksa harus mengurangi jumlah karyawan. Memang ada beberapa penyesuaian terkait dengan dirumahkan, unpaid gitu ya. Mungkin ada yang di PHK juga. Ya inilah salah satu dilema dari COVID. Tapi ini saya kasih gambaran mengenai digital revolusinya dulu. Dan next, ini trending. Ini sebetulnya dari Future of Job Survey tahun 2018 yang dibuat dari World Economic Forum, bahwa pekerjaan di masa depan itu seperti ini. Ini ada datanya. Jadi kalau ada teman-teman yang khawatir gitu ya, pekerjaan-pekerjaan terutama kayak kami ini yang PNS, terus terang tadi saya cerita kenapa saya ngasih video tadi, itu sebetulnya curcolnya saya lah ya, ketika tahun 2000 lulus kuliah tahun 2005, saya mau bekerja, tapi saya sebetulnya dari dulu terbiasa kerja rumahan gitu ya, cuman modal komputer dan internet, saya bisa bekerja, saya bisa dapat uang dari situ. Namun ya orang tua gitu ya, kalau saya boleh cerita, apalagi generasi milenial pertama nih kayak saya, orang tua tuh masih pengennya itu anaknya itu mengikuti jejaknya orang tua. Terutama orang tua saya maunya kebetulan mereka pegawai negeri, minta saya juga jadi pegawai negeri, dan saya sebetulnya malas banget jadi pegawai negeri. Namun karena saya ditawarin bekerja di kementerian mengurusi IT gitu ya, Kominfo, saya coba, dan memang pada akhirnya saya sempat di Kominfo selama 10 tahun sebelum akhirnya pindah ke Badan Ekonomi Kreatif dan sekarang bermigrasi menjadi Kemenparekraf. Jadi pekerjaan-pekerjaan di masa depan ini mungkin bisa dicatat nih buat teman-teman startup, terutama yang founder ataupun teman-teman yang baru mau bekerja gitu ya, yang masih kuliah. Kalau zaman dulu orang bilang kerjanya itu mau jadi apa sih kamu? Kalau saya zaman sekolah dulu ditanyain sama guru, mau jadi apa? Mau jadi pilot, guru, dokter, standar. Sekarang kalau ditanya ke ponakan kita atau adik kita tanyakan mau jadi apa kamu saat ini? Mau jadi YouTuber, mau jadi selebgram, pekerjaan yang tidak pernah ada sebelumnya. Dan itu ya di Future of Job Survey ini menggambarkan beberapa sekarang ini yang memang dibutuhkan, mulai dari big data analytics ini kayaknya mungkin kerjaannya Jojo nih. Nanti Jojo akan menceritakan big data itu seperti apa, terus kira-kira apa yang diambil dari analitik ini, terkait dengan web marketnya juga, Internet of Things, machine learning, cloud computing, ya ini semuanya sampai artificial intelligence sampai ke bawah semua lah. Jadi top 5 hard skill-nya ada di cloud computing, AI, analytics, UX design, dan soft skill-nya itu kreatif, persuasion, collaboration, adaptability, sama time management. Jadi kita nggak usah terlalu mikir yang sesuatu itu harus dipelajari detail, tapi gimana kita harus bisa kreatif. Saya nggak akan lama-lama presentasinya, saya ngasih insight sedikit aja bahwa saat ini potensi market Indonesia itu masih besar sekali. Populasi kita ada 272 juta, ini saya ngambil dari data We Are Social ya, per Januari sebelum COVID. Jadi populasi kita itu ada 272, di mana uniknya adalah jumlah pengguna mobile itu justru melebihi populasi. Ada 124% dari populasi. Artinya, populasinya cuma 272 juta, sementara internet usernya cuma 64%, berarti akan ada orang yang punya 2-3 nomor gitu loh. Itu saat ini sudah sangat umum ya. Kalau misalnya saya sendiri aja ya punya 2 smartphone, saya punya 1 iPad, paling nggak 3 itu ada 3 nomor gitu ya berarti. Kebayang kan kalau orang-orang kayak saya itu ada beberapa juta di Indonesia ini, ya itulah datanya. Dan kita punya active social media user 160 juta. Ini data per Januari 2020. Nah ini yang menarik, saya nggak memberi data detail mengenai We Are Social, teman-teman pasti udah tahu, bisa dicari di internet, data-data ini bisa diambil lebih lengkapnya kalau mau ditelaah, tapi saya hanya ngambil yang bisa saya highlight mengenai Indonesia gitu ya. Ada data unik di Indonesia terkait dengan e-commerce adoption kita yang paling tinggi, mencapai 88%. Kelihatannya orang kita ini senang belanja online nih, jadi ini potensi market yang cukup luas.
buat teman-teman pelajari, jadi target market yang gede lah. Lalu ini juga, mungkin ini buat Jojo juga nih untuk dikembangkan, ternyata penggunaan voice search and voice comment itu Indonesia sekarang posisinya nomor 2. Jadi mungkin tanpa kita sadari, sebetulnya smartphone kita itu kan sebenarnya mendengarkan kita setiap saat loh. Ini agak ngeri ya sebenarnya. Tapi ini saya nggak bohong, saya bukan takut-takutin. Dengan berbasis AI dan machine learning, sebetulnya smartphone kita tuh mendengarkan kita setiap saat. Mau ngomongin apa aja bisa. Jadi jangan heran gitu ya, ketika saya ngobrol sama istri saya pengen beli, misalnya kemarin pengen beli mixer gitu ya, terus tiba-tiba aja out of nowhere istri saya dan saya nggak pernah searching soal mixer, tahu-tahu di marketplace, tiba-tiba saya ditawarin mixer. Kok bisa ya gitu ya, saya nggak pernah nyari loh, saya nggak pernah buka marketplace, saya nggak nyari di Google, tapi tiba-tiba kok Google tahu sih, atau sorry marketplace tahu ya kalau saya butuh mixer. Kenapa ya? Mereka mendengarkan kita gitu. Ini yang memang voice search dan voice comment ini menjadi apa istilahnya potensi market juga nih kalau bisa diambil datanya. Sayangnya data-data ini semuanya dikumpulkan oleh OTT yang dalam hal ini mungkin kayak Apple atau Google itu menyimpan data kitanya enggak. Ini sedikit bercandaan saya mengenai COVID-19 and the new normal. Mungkin ini ada beberapa ilustrasi yang saya ambil dari Cetun ya. Yuhui, nggak mau lagi kita ini new normal, are you ready? Kita nggak tahu. Saat ini emang umumnya orang pakai masker kalau keluar, justru sekarang ini kalau nggak pakai masker malah dianggap tidak aman, berbahaya. Dan bekerja itu tadi yang saya cerita, kita tidak lagi kenal waktu gitu ya. Saya pun tadi sebelum ini saya ada meeting sebelumnya dan saya menggunakan 2 layar, bahkan kadang-kadang terpaksa harus 3-4 layar sekaligus hanya untuk meeting. Jadi ini the new normal. Mudah-mudahan sih cuma saat COVID aja, karena terus terang dengan COVID ini orang-orang yang IT itu pasti kerjaannya lebih gila. Mungkin teman-teman Jojo ketimpaan banyak pekerjaan nih, karena inilah normalnya kita saat ini seperti ini. Mungkin teman-teman kalau lihat di sini para peserta saya ini kelihatannya kalau di video mungkin rapi gitu ya, pakai meja, tapi nggak tahu aja kalau celananya pakai celana pendek. Ya, karena nggak kelihatan juga gitu loh. Oke, next. Nah, ini yang memang ada the fall and the rise. Jadi COVID ini kita tahu ada yang paling tidak beruntung sama ada yang diuntungkan dalam hal ini. Ini nanti kalau butuh paparannya silahkan diminta, tapi saya menceritakan secara overview aja. Di mana sebetulnya saya mewakili di Kemenparekraf gitu ya. Tadinya kan saya di Badan Ekonomi Kreatif. Terus tiba-tiba digabungkan kembali dengan Kemenpar dan ternyata ya teman-teman tahu bahwa pariwisata Indonesia, pariwisata lah saya bilang secara umum ya, itu sekarang menjadi yang paling terdampak untuk COVID ini. Jadi dari hotel, tourism, tiket pesawat, rekreasi, semuanya drop. Saya nggak bisa cerita data lengkapnya karena kalau saya cerita mungkin satu sesi nggak akan cukup. Saya punya data dari Kemenpar sendiri yang ikut terlibat dalam penyusunan kartu prakerja. Kami sendiri mendata setidaknya ada hampir 500.000 pelaku ekonomi pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak COVID, yang dirumahkan, unpaid leave, dan mungkin beberapa malah di PHK. Itu jadi yang paling terdampak itu adalah di hotel, tourism, dan juga airlines, teman-teman IO juga kena, restoran sudah pasti, walaupun beberapa masih bisa open dengan take away ya, dengan GoFood masih bisa dikirim-kirim. Restoran sudah pasti, olahraga beberapa juga udah mulai tutup karena memang nggak lagi orang nggak ada yang nge-gym. Mall, retail juga begitu, dan yang between, saya langsung tengah-tengahnya aja, yang sekarang ini normal gitu ya, banking, agriculture, manufacturing, insurance, education itu standar aja. Tapi di sisi lain ada yang potensinya tinggi nih, mulai dari grocery, e-commerce, jadi teman-teman yang sekarang ini punya lapak, marketplace itu lagi tinggi-tingginya, tinggal tergantung apa yang dijual gitu ya. Terus jasa pengiriman, food delivery, remote working ini juga, ya teman-teman juga mungkin tahu betapa Zoom ini tiba-tiba langsung melejit gitu ya penggunaannya, sampai saking perusahaan-perusahaan pada iri dengan Zoom, mereka blackmail, mereka bikin berita bahwa Zoom itu tidak aman, segala macam digembor-gemborkan bahwa Zoom itu pernah ada kejadian inilah itulah. Kalau saya sebagai orang yang cukup lama di bidang IT selalu melihat dari 2 sisi. Ketika Zoom dijelekan, kami dari Kominfo, saya kebetulan masih punya teman di Kominfo, kita rapat bersama dengan Zoom. Buktikan Zoom itu aman atau tidak. Ternyata kalau saya bilang Zoom itu masih lebih aman dibanding yang lain. Karena Zoom itu
dilakukan penetration test, pen test oleh 5 perusahaan besar di dunia. Jadi hampir pasti Zoom lebih aman. Kalau ada yang bilang ini lokal punya lebih aman karena datanya nggak kemana-mana. Oke, mungkin datanya nggak kemana-mana, tapi apakah lebih aman? Masih pertanyaan. Tapi itu tadi, memang setiap orang pasti akan iri dengan perusahaan yang tiba-tiba melejit dan akhirnya buatlah serupa dengan Zoom. Terus streaming services juga lagi naik, ya langganan-langganan subscription gitu ya, Spotify, Netflix dan segala macam, media telecommunication dan segala macam ini yang secara garis besar menggambarkan perubahan yang terjadi dari COVID ini. Oke, ini orang jadi lebih sering menggunakan smartphone, lebih sering menggunakan handphone, laptop. Jadi dengan era work from home, dan nggak cuma work from home ya, school from home, semuanya juga pada akhirnya akan menggunakan internet. Jadi yang selama ini, tadi saya bilang, ketika saya jadi pegawai negeri, saya nggak berminat sebetulnya. Saya tahun 2006 langsung ketemu, kebetulan waktu 2006 Kementerian Kominfo baru ada, ini sekedar informasi. Jadi Kominfo tahun 2006 itu adalah kementerian yang memang baru dibentuk. Sebelumnya bernama Departemen Penerangan, DEPEN. DEPEN itu tentunya berbeda dengan Kominfo yang notabene IT. Jadi saya mungkin menjadi enabler ya sebagai anak milenial pertama, ya angkatan pertama. Kalau nggak salah milenial itu kan tahun 81 ya. Saya kelahiran 82, jadi masih generasi awal-awal milenial. Bekerja sama orang-orang kolonial yang kerjanya itu ya begitulah. Ya PNS kan, ya teman-teman juga tahu mungkin beberapa kalau dengar kata PNS, pasti PNS. Dan saya adalah orang yang nggak mau jadi PNS, tapi jadi pegawai negeri. Karena orang tua maunya demikian, dan ya udah saya jalanin. Terus saya temukan bahwa PNS itu ya PGPS gitu ya, pintar goblok penghasilan sama. Dan saya selalu mencari cara gimana caranya saya ini berbeda dengan PNS lainnya. Yang orang bilang PNS tuh orangnya males gini. Saya nggak mau di stereotype itu nempel ke saya, karena saya pengen walaupun jadi pegawai negeri, saya nggak mau terlihat seperti orang-orang tersebut gitu. Nah, saya kebetulan angkatan pertama 2006 Kementerian Kominfo dulu adanya. Lalu menterinya baru juga Pak Sofyan Jalil dulu pada waktu itu. Beliau minta beberapa PNS yang punya kemampuan IT untuk langsung bekerja dengan beliau. Saya masuk ke sana. Alhamdulillah saya bisa jadi masuk timnya beliau dulu. Dan saya kasih masukan bla 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 mengenai infrastructure sharing, mengenai jam waktu kerja. Ya yang sekarang Bu Sri Mulyani tiba-tiba ngomong yang namanya flexible working space. Jadi yes, itu yang memang kita harapkan dari dulu. Kerja tuh nggak harus di kantor, nggak harus semua orang harus ke kantor, kena macet segala macam. Jadi udah saya pernah bilang gimana kalau PNS kerjanya begitu. Ternyata PNS terbentur dengan aturan bahwa komponen absensi merupakan salah satu bukti bahwa Anda bekerja. Oke, kita nggak bisa diskusi lebih lanjut. Dan akhirnya COVID ini memberikan the new normal, dan saya harapkan Bu Sri Mulyani ngomong bahwa nanti akan ada flexible working space. It means setelah PSBB selesai, the new normal, mungkin tidak semua pegawai negeri harus ke kantor. Tidak semua harus berjibaku kena macet, segala macam, hanya untuk layanan-layanan pemerintahan yang sifatnya publik. Layanan publik, KTP, SIM, dan segala macam tentunya perlu. Tapi untuk layanan-layanan yang kayak kami, orang-orang IT yang bisa bekerja dari rumah, sebetulnya tidak perlu lagi ke kantor. Mungkin untuk perubahan suasana pekerja, mungkin bolehlah kita rapat di luar, segala macam, tapi tidak perlu harus ke kantor. Oke, ini sedikit tadi bercandanya saya sekarang agak berat sedikit, tapi intinya saya cuma ngambil 2-3 slide kalau saya nggak salah, supaya teman-teman punya gambaran. Mudah-mudahan nanti habis ini ada ya banyak ya question and answer, jadi kita bisa tanya jawab lebih lanjut. Karena saya lebih senang diskusi, saya nggak terlalu senang ngobrol sendiri gini. Kita punya program untuk pekerja parekraf di masa tanggap darurat COVID. Apa aja? Ini langkah-langkah mitigasinya, perlindungan sosial pekerja pariwisata, relokasi anggaran Kemen Pariwisata, parekraf. Ya ini benar, ini jadi kendala di seluruh kementerian. Seluruh kementerian saat ini dipangkas anggarannya untuk mengatasi COVID. Dan paling besar pemotongannya mungkin ada di pariwisata, karena yang paling terdampak impact-nya adalah kami. Lalu ketiga, stimulus ekonomi bagi para pelaku ekonomi usaha di sektor pariwisata dan kreatif. Ini arahan dari Pak Presiden kita. Programnya bisa dibaca, semasa tanggap darurat itu kita ada perlindungan sosial, dukungan nakes, pemberian sembako, ada program padat karya juga yang kita berikan untuk revitalisasi bumi. Jadi
ada positifnya juga ya. Mungkin teman-teman nyadar sendiri di era pandemi seperti ini, udara jadi lebih segar ya, karena mungkin nggak semua orang naik kendaraan keluar, jadi langit lebih biru, mungkin beberapa udah bisa lihat sendiri. Dan ini kami manfaatkan juga untuk revitalisasi, supaya nanti pada saat nanti kita udah nggak PSBB, beberapa destinasi pariwisata unggulan itu bisa langsung dibuka, dan kelihatannya yang akan menjadi target orang untuk dikunjungi saat ini justru yang wisata alam. Jadi mungkin orang nggak nyari mall, mungkin orang nggak nyari tempat-tempat yang tertutup gitu ya. Sekarang orang nyarinya justru yang wisata terbuka gitu ya. Kelihatannya itu nanti jadi positif tuh. Kita akan munculkan ini untuk destinasi wisata terbesar itu akan pindahnya ke prioritas maksudnya di Bali, sama nantinya akan di Joglo Semar, Jogja, Solo, dan Semarang. Kenapa? Karena kelihatannya yang paling cepat untuk rebound itu adalah di sana. Orang udah tahu Bali lah gitu ya. Artinya turis-turis dari dalam dan luar negeri sudah tahu Bali lebih banyak dibanding Indonesia, karena Bali itu menyumbang hampir 50% penerimaan negara kita di bidang pariwisata. Jadi hampir 50%, kalau nggak salah 44% pariwisata Indonesia itu di Bali. Jadi itu yang memang kita akan gaungkan supaya Bali menjadi destinasi prioritas juga, dan Joglo Semar juga. Karena kenapa Jogja dan Solo dan Semarang kelihatannya karena di daerah masih di Pulau Jawa, biaya ke sana juga relatif murah, transportasinya juga murah, dan ya tentunya biaya hidupnya juga murah. Lalu kita bantu juga pembuatan kontennya, kita bikin video, animasi, foto, artikel, podcast. Kita juga bantu untuk produk makanan. Kita punya program di ekonomi kreatif yang dulu ada namanya food startup. Jadi teman-teman yang punya subsektor kuliner gitu ya, silahkan mengajukan diri untuk menjadi salah satu food startup kami, ada di foodstartup.id. Itu program kami di Kemenparekraf, dulunya Bekraf. Lalu ada juga untuk makanan, pembuatan lahan, dan agrowisata. Webinar tentunya sama seperti yang dilakukan teman-teman Jojo. Lalu juga ada peningkatan skill, sponsorship, dan tentunya promosi. Ini sedikit mengenai programnya tadi. Bisa dicari mungkin teman-teman yang sudah lebih tahu. Kalau dibuka di website kami di Kemenparekraf, pasti akan dilempar ke web ini, ada peduli COVID-19 Kemenparekraf.id, di mana inilah program pemerintah yang dimanfaatkan saat ini untuk membantu peduli dengan COVID. Mungkin buat saya ini pendahuluan, karena saya udah lihat pitch deck-nya Mas Ali, pasti menarik banget melihat dari segi IoT, machine learning, dan segala macamnya. Kebetulan saya juga, ternyata saya baca pitch deck-nya, saya juga dulu punya obesitas gitu ya, sebagai orang yang duduk di meja terus-terusan, lalu dengan adanya smartphone, dengan adanya wristband, smartwatch, segala macam, itu membantu saya untuk lebih banyak beraktivitas, tidak hanya duduk, olahraga lebih banyak, dan akhirnya bonusnya saya berhasil menurunkan 17 kilo dari sejak saya masuk pegawai negeri, dan rekor saya dari 86 kilo, sekarang alhamdulillah 68, dan mudah-mudahan tetap turun. Mas Ali kayaknya juga punya pengalaman serupa, dan mungkin nanti bisa berbagi dengan kita semua. Oke, mungkin segitu aja dari saya tanpa panjang lebar. Mudah-mudahan ada Q&A. Ini ada QR, mungkin teman-teman juga familiar, beberapa tinggal pakai gadgetnya. Ini kalau di-scan, ini adalah data saya. Kalau emang ada teman-teman yang ingin menghubungi saya untuk sekedar konsultasi, chatting, atau ngobrol apapun, silahkan. Kalau nggak, tadi di paparan tadi sudah saya kasih sosial media saya siap diganggu untuk berbagi apapun, karena memang tugas saya di sini untuk membantu. Dan prinsipnya Mas Menteri dan Mbak Wamen saat ini di pariwisata, mungkin karena kita di pemerintah ini kurang punya data gitu ya. Di pemerintah ini kan sebenarnya data tuh menjadi ego sektoralnya pemerintah. Jadi BPS punya data sendiri, imigrasi punya data sendiri, Kemenkeu punya data sendiri, Kemenparekraf punya sendiri. Kita tuh berharap tuh data-data ini bisa dipertukarkan gitu ya, secara satu data. Mungkin teman-teman bisa cek di satudata.go.id. Kita sedang ngebangun sebuah data bersama dengan mengedepankan prinsip yang ada di ISO gitu, sertifikat CIA, confidentiality, integrity, dan availability, supaya jangan sampai data kita itu dapat dibuka oleh publik kayak kasus kemarin yang soal KPU gitu ya. Bilangnya datanya bocor. Kalau menurut saya sih datanya memang tidak bocor, itu mah terbuka, ada di form gitu ya. Atau mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman juga yang marketplace yang dibobol akunnya,
ketahuan lah emailnya, data-data pribadi, passwordnya sih di hash, tapi data pribadinya enggak. Dan itu yang menjadi potensi untuk menjadi data-data yang bisa dimainin untuk promosi iklan, segala macam, spamming, dan segala macam. Mungkin sekian aja dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Kita akan lanjutkan di segmen kedua. Mas Ali, saya persilakan untuk mempresentasikan materinya. Materi ini lebih ke arah, aku akan menjelaskan dan semangatnya ingin menjelaskan ke semua bahwa AI itu adalah sebuah solusi. Seperti masa-masa lalu sebelumnya adalah misalnya laptop, iWatch, smartphone, itu adalah sebuah solusi dari masalah-masalah yang muncul di masa itu. Jadi bagaimana kita menggunakan solusi AI ini untuk sebenarnya kita bukan bertarung sih, lebih tepat adalah kita membiasakan diri, dan bahasa yang saya suka sih new normal itu sih. Itu another normal untuk bekerja lebih efisien, lebih cepat, dan lain-lain. Dan berasa banget sih kalau di sini banyak yang kerja dari rumah. Offline pun saya meeting satu hari mungkin 2 kali karena kita harus ketemu. Kalau sekarang ya tadi benar kata Mas Nur, Mas Erik, sebelum ini pun sebelumnya ada meeting dan saya pakai celana pendek juga, gitu. Jadi nggak perlu kemana-mana. Happy banget. Oke, perkenalkan saya Ali, CTO Genomic. Ya, ini sekilas tentang saya. Saya ingin menekankan bahwa khususnya dalam COVID, keadaan dunia seperti ini, yang paling penting adalah bagian atau dunia kesehatan. Yang paling penting kita cepat dan menanggapi bagaimana mengidentifikasi sebuah atau seseorang pasien yang berisiko, dan jika memungkinkan, proses mengidentifikasi dan mengetahui seseorang itu terkena sebuah penyakit, itu bisa secara cepat. Ya, kalau kita sebut adalah real time dan lain-lain, agar kita bisa mengambil tindakan yang cepat pula, agar solusi yang kita berikan nanti itu tidak terlambat, karena dalam dunia kesehatan, jika kita biarkan, itu akan berkembang terus-menerus. Saya kasih contoh seperti ini, untuk kita memahami bagaimana kita menanggapi COVID. Ini saya Ali. 2 bulan lalu saya berusaha untuk menurunkan berat badan saya 7 kilo. Umur saya 29. Target saya adalah 90 hari. Nah, tapi karena agak malas-malasan, jadi ya bisa dibilang hanya efisiennya 1,5 bulan. Mekanismenya kardio dan puasa. Nah, poin paling penting adalah, ternyata saya baru tahu waktu saya di-share sama teman yang suka fitness, di umur saya seperti ini, saat saya melakukan kardio, saya harus punya rata-rata target heart rate saya ya 100 sampai 170 gitu. Jika saya capai hampir 200, mungkin kalian sering bertemu kalau kalian sering berasa gelap. Nah, waktu itu saya nyoba untuk lari secepat mungkin di treadmill, hampir 190-an, dan tiba-tiba saya hampir pingsan. Nah, jadi gimana sih, apa sih teknologi yang memantau saya tetap berolahraga dengan baik dan memantau bagaimana saya menurunkan berat badan dengan baik pula. Jadi ada yang mungkin ada report atau sesuatu yang bisa saya lihat secara real time. Nah, akhirnya saya belilah iWatch. The symbol is iWatch adalah saya menggunakan untuk melihat pola olahraga saya. Jadi dia bisa memberikan heart rate notification. Dari sini, jika sampai 200, si iWatch ini akan memberikan alert warning buat saya, dan saya bisa tahu kapan saya harus berhenti. Intinya adalah, dan juga itu ada studinya, nanti materinya akan di-share juga, bagaimana iWatch ini, banyak juga use case-nya di YouTube, di artikel, tentang iWatch ini membantu penggunanya atau membantu para dokter untuk memantau heart rate mereka. Jadi,
tiga PPT saya ini adalah menjelaskan bagaimana sebuah teknologi itu sangat membantu, bisa jadi menyembuhkan, bisa jadi memantau atau memonitoring kegiatan yang kita lakukan sehari-hari dan mengawasi tentunya. Oke. Nah, sekarang bagaimana sih kita menggunakan AI ini untuk menghadapi COVID-19? Nah, saya menganggap bahwa AI ini seperti iWatch tadi, yang bisa kita gunakan untuk mengawasi behavior kita. Cara kita bekerja, cara kita datang ke rumah, meluk anak, bagaimana kita makan, menjaga kebersihan, semuanya kita menggunakan AI ini untuk memonitoring kegiatan kita. Jadi ya kalau seperti ini, AI ini adalah membantu deteksi, pencegahan, responsif, dan juga pemulihan, dan juga tentunya karena kita lagi berusaha untuk mencari vaksin, jadi ya data-data tentang bagaimana orang yang sudah terkena corona dan juga dilihat keadaan data perkembangan kesehatan yang segala macam, datanya akan dikonsum oleh pihak yang berwajib untuk dipelajari dan insya Allah di waktu yang akan datang kita mendapatkan pengobatan yang baik. Oke. Nah, kalau saya bagi kategorinya, bagaimana sih kita menghadapi COVID-19 ini? Bagaimana kita mempercepat accelerate research untuk menemukan vaksin? Bagaimana AI ini membantu dari setiap kategori yang ada di kehidupan kita untuk bagaimana memutuskan rantai penyebaran virus dan lain-lain. Nah, saya bagi dalam 4 fase. Pertama adalah detection, yang berikutnya adalah prevention, response, dan recovery. Untuk detection sendiri, kalau kita merasa ada semacam aplikasi survei dan lain-lain, dan di pemerintah juga ada, di berita-berita banyak, dan juga aku lebih sering lihat yang data DKI. Jadi bagaimana kita melihat sebuah data dan kita dikasih warning bahwa di daerah tertentu itu terdapat persentase yang lebih besar terkena atau daerah yang terpengaruh oleh si COVID-19 ini. Jadi bagaimana kita membutuhkan sebuah sistem yang bisa secepat mungkin mengetahui ke setiap masyarakat bahwa COVID-19 ini sudah menyebar di daerah tertentu. Sekali lagi untuk memberitahukan agar setiap orang sadar bahwa bahayanya di depan mata. Berikutnya adalah diagnosis. Nah, jika orang yang sudah terkena COVID, bagaimana sih AI ini membantu untuk penyembuhan si COVID juga, si pasien, dan juga membantu untuk orang-orang yang kedepannya mungkin terkena COVID. Nah, ini akan relasi ke PPT yang ini. Tapi yang saya jelaskan adalah dari pengenalan citra digital yang diambil dari CT scan, kita bisa pelajari pola seperti apa dari tubuh manusia yang terkena COVID-19, corona ini. Jadi kita bisa pelajari dan kita bisa membuat sebuah kecil decision making atau decision tree atau machine learning lah yang atau deep learning. Itu bisa mengenali pola-pola orang yang terkena corona ketimbang menggunakan cara manual untuk melakukan cara manual untuk mengetahui orang ini terkena corona apa enggak. Nah, berikutnya ada prediction, memprediksi bagaimana kita setiap orang itu atau orang tertentu terkena si corona apa enggak tergantung dari data penyebaran yang terjadi di sekitar dia. Dan selanjutnya pengawasan tentunya untuk memantau dan melacak penurunan secara real time. Pelacak kontak ini kayak kita melakukan tracking kontak. Jadi di beberapa negara itu sudah dilakukan bagaimana kita jika ada di daerah tertentu mengenai
atau terkena positif corona akan diberitahukan secara ke masyarakat sekitarnya bahwa terjadi atau terjadi musibah di daerah tertentu gitu, agar kita bukannya menjauhi tapi kita lebih waspada. Terus berikutnya informasi. Ini penting dan ini sudah terjadi, banyak banget informasi yang tersebar di berita dan juga informasi yang akurat, tapi informasi ini juga bisa dipelajari oleh sebuah sistem AI untuk jika terjadi informasi atau berita yang serupa, bagaimana hal-hal atau impact pada dunia nyatanya. Misalnya jika ada hari ini terkena 5 orang COVID-19 di daerah tertentu, kedepannya seperti apa sih? Prediksinya seperti apa sih? Dipelajari dari data existing yang sudah kita olah sebelumnya. Nah, berikutnya respons bagaimana kita deliver dan service automation. Yang saya suka tuh waktu itu ada berita tentang tentang robot yang memberikan treatment ke pasien ya. Benar ya, Mas Nur ya? Ada tuh robot ya yang mentreatment pasien dari Indonesia tuh, Pak Erick Thohir ya. Iya. Nah, itu menarik karena memang kan kita harus menjaga jarak pada pasien, dan itu pas saya lihat berita itu sih saya cukup bangga sih ke Indonesia. Jadi ternyata sudah ada. Jadi drone ini contohnya bagaimana kita deliver sesuatu untuk khususnya untuk drone ini memberikan material seperti obat-obatan dan lain-lain pada pasien. Berikutnya service automation. Ini seperti kalau di Kanada seperti chatbot, kita juga di sini ada WhatsApp chatbot. Kalian tinggal cari di website, banyak tuh di pemerintah chatbot itu, kita bisa tahu informasi-informasi tentang rumah sakit yang menangani pasien corona dan yang lain. Nah, terakhir adalah monitor. Monitor ini biasanya membantu untuk pengambilan keputusan, bagaimana kita melacak sebuah daerah tertentu atau pergerakan dari setiap pasien dari data apapun, satelit, GPS, titik longitude, dan media sosial lainnya. Oke. Ini adalah salah satu contoh diagram. Ini aku baca di sebuah artikel menarik, Scientist Direct, tentang bagaimana AI dan cara konvensional bisa membantu menangani sebuah pasien yang kita belum tahu ini melakukan terindikasi corona apa enggak. Goals-nya adalah dengan AI ini kita mengurangi step atau langkah bagaimana kita menangani pasiennya. Jadi dengan cara kita mengurangi dan bagaimana kita mendapatkan akurasi yang lebih tepat dengan data training yang jauh lebih banyak, itu kita dapat memberikan atau menemukan sebuah kesimpulan yang jauh lebih cepat. Sekali lagi, ini adalah pasien dan makhluk hidup, jadi ya kita harus mengambil tindakan kalau bisa setelah pasien itu datang, semua data-data tentang bagaimana kondisi tubuhnya, bagaimana hasil scan-nya, segala macam, kita input ke sebuah sistem dan waktunya kita bisa tahu bahwa pasien ini positif atau negatif pada status COVID-19 ini. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana kita monitoring dan atau men-treat sebuah pasien. Ini adalah sebelah kanan tuh tabel performance CT scan COVID-19 infeksi yang terkena infeksi. Jadi hasil CT scan ini aku lupa di China ya. Jadi saat CT scan itu, misalnya aku sendiri di scan CT scan-nya, di scan menggunakan CT scan, aku bisa tahu bahwa persentase saya terkena corona apa enggak dengan sebuah teknologi AI yang ada di China. Nah, poin ini adalah bagaimana citra digital. Mungkin kalau secara teknis kita mau di machine learning kita menggunakan OpenCV mulainya. Jadi kita mengolah citra digital
Dan kita bisa dengan data training tentunya, kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa dari hasil CT scan, outputnya seperti sebelah kanan. Nah, data-data ini pun saya baca dari artikel yang sudah terbit di China tentunya. Kalian bisa akses juga di situ. Berikutnya adalah early detection dan diagnostic. Nah, salah satunya yang digunakan adalah saat operasi ortopedi. Nah, di sini mungkin ada beberapa orang sudah sering lihat tools-tools yang sebelah kanan. Bagaimana kita bisa banyak parameter tentang bagaimana mengukur panas, cahaya, gerakan, suhu, dan segala macam, itu kita bisa dibantu dengan AI. Jadi, istilahnya kalau kita belajar tentang mengembangkan para machine learning, kita harus mengumpulkan banyak parameter agar bisa menentukan kesimpulan yang jauh lebih presisi. Ini yang tadi saya sebut tentang contact tracing. Bagaimana AI mengetahui daerah-daerah atau hotspot-hotspot, poin-poin yang kita tahu mana yang terkena virus, zona A atau zona B, dan juga prediksinya seperti apa, dan kita bisa memberitahukan orang sekitar tentang informasi-informasi yang mungkin bisa membantu masyarakat tersebut untuk jauh lebih waspada. Nah, tentang informasi tentang geolocation segala macam, kalian juga bisa dapat dari data pemerintah di DKI. Saya kemarin juga coba iseng download dari data DKI. Saya bisa tahu juga daerah-daerah mana, dan saya mapping rumah-rumah employee genomic yang terkena daerah-daerah yang terimpact tentang corona ini. Jadi saya bisa tahu dan saya bisa concern ke employee saya di genomic bahwa kamu harus lebih berhati-hati karena daerah kamu dalam zona seperti ini. Kalau ini tentang prediction. Prediction bagaimana kita mengolah data existing kita. Dan kita memprediksi sesuai parameter tentunya, dengan mungkin parameter berita, jumlah penduduk, apapun yang kita bisa dapatkan dari data base yang ada di umumnya. Tetapi dengan proyeksi ini kita bisa tahu bahwa jika cara kerja atau cara penanganan pemerintah dengan COVID ini, atau misalnya cara masyarakat menghadapi COVID ini, kira-kira di minggu depan atau bulan depan, penambahan total positif COVID seperti apa. Nah, itu kita bisa dilakukan. Dan by the way, mungkin semua di sini banyak yang orang teknis. Tentang forecasting ini, selama kalian punya datanya, di luar sana banyak banget tools tentang forecasting. Nanti saya contohkan di belakang. Bagaimana kita bisa memforecast apapun tentunya dengan algoritma yang sesuai tentunya. Jadi kita bisa memforecast tentang data-data yang memang kalian miliki. Dan kalian bisa coba-coba untuk menginput data forecast yang ada di pemerintahan. Dan kira-kira seperti apa sih ke depannya. Menarik kok. Nah, tadi contoh bagaimana AI bisa kita gunakan untuk menghadapi, atau nggak paling tidak kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 khususnya di Indonesia. Nah, tadi malam yang menarik adalah saya mengira tadi yang saya jelaskan mengenai kategori ini itu tentang bagaimana kita menghadapi COVID juga. Setelah saya telah, ternyata hal-hal poin-poin tadi juga saya gunakan dalam bisnisnya genomic. Nah, semoga di sini banyak yang buka bisnis ya, amin. Jadi kita tahu bahwa ekonomi ini salah satu, kita sekarang menghadapi dua menurut saya sih. Pak Nur mungkin nanti koreksi. Pertama adalah COVID-nya, yang kedua adalah ekonominya. Jadi kalau kita lockdown terus-terusan, bisa jadi COVID-nya ekonominya akan berimbas kurang bagus. Nah, ini menurut saya menarik untuk dibicarakan. Tetapi bagi
perintis usaha tentunya seperti Jujunomic, bagaimana sih kita menghadapi COVID ini dan bagaimana kita melihat bisnis kita agar bisnis kita tetap bertahan selama COVID ini terjadi. Ternyata setelah saya mapping, ternyata menarik juga. Untuk early warning sendiri, kami di Jujunomic sudah menggunakan Jojo Dashboard, Jojo Times, Jojo CRM, Jojo Thermal, dan Jojo Expense. Ini adalah semua produknya di Jujunomic. Untuk mendiagnosis sebuah kinerja employee, sebuah perusahaan, bagaimana penjualannya, kita menggunakan Jojo KPI dan Jojo Dashboard. Untuk prediksi, kita menggunakan Jojo Dashboard, Jojo CRM, dan Jojo Sales Prediction ini data-data yang ada, penjualan, absensi pegawai Jujunomic, karena kita punya Jojo Times untuk melakukan absensi, terus kondisi kesehatan Jujunomic, karena kita punya device Jojo Thermal yang ada dipasang di pintu kantor kita. Semua itu kita forecast. Kira-kira seperti apa sih pola Jujunomic? Kira-kira di bulan depan, kalau curah hujannya tinggi, apakah berimbas dengan kesehatan kita? Jadi kita bisa olah di Jojo Dashboard. Dan itu internally kita juga udah olah di internal kita, jadi kita bisa tahu, atau enggak paling simpel adalah target sebuah engineer tuh mengerjakan 2-3 task sehari. Tapi dalam seminggu cuma 1 task yang di-deliver. Kira-kira seperti apa sih pola kerja bulan depan? Itu gue masukkan di prediction. Ada juga pengawasan, tentunya kita harus melihat monitoring, dan information. Kita memiliki Jojo Chat dan juga Jojo Sync. Nah, Jojo Chat ini kita bukan hanya sekedar chat, tapi semua integrasi alert system tentang bagaimana orang bekerja segala macam kita masukkan di sini. Kita juga masuk ke dalam deliver, bagaimana waktu COVID di bulan lalu di awal minggu, saya menonton berita ada isu bagaimana ada orang yang sudah membaik kondisinya, dia udah positif sebelumnya, saat dia membaik, tapi dia belum bisa keluar dari rumah sakit. Karena isu kendala adalah ada approval atau dokumen yang cukup lama, karena dokumennya pertama offline, harus ditandatangani oleh beberapa pihak, baru dia bisa keluar. Dan kita tahu dalam kondisi ini, bertemu sama seseorang atau misalnya itu harus ada harus diawasi gitu. Sudah saatnya Indonesia itu untuk dunia digital kita untuk yang kayak tanda tangan segala macam, kita di Jujunomic sendiri mengimplementasi Jojo Docs. Di mana Jojo Docs ini adalah semua dokumen, memo, dokumen cuti, dokumen yang bersifatnya tanda tangan digital, kita jadikan sebuah itu adalah dokumen digital dan kita menggunakan approval flow untuk sebagai verifikasi dari sebuah dokumen. Berikutnya adalah service automation. Nah, ini seperti Zoom ini. Kita punya Jojo Meet juga untuk video conference sesama tim. Tetapi yang beda adalah setelah kita berdialog dengan tim kita secara voice itu akan kita konversi ke teks. Dan kita masukkan kedua sumber informasi. Yang pertama adalah Jojo Chat. Jadi, saya dengan Pak Nur saling ngobrol, nanti di Jojo Chat ada tulisan Ali ngomong apa, sebuah paragraf, nanti gantian Pak Nur ngomong apa. Jadi, mengenali juga suara dari si pembicara. Masukkan ke sebuah data. Jadi, setiap meeting nanti, kita bisa cari tahu nih, misalnya Pak Nur ngomong apa sih waktu meeting, Ali ngomong apa sih. Dan juga yang berikutnya adalah summarisasi dari meeting ini, kita akan kirim ke email sebagai bukti summary dari email. Kita sebut biasanya MOM. Berikutnya monitoring. Itu yang paling penting untuk melihat semua data yang terjadi di perusahaan. Nah, Jojo Times, intinya adalah, ini kasus ada customer kita BPPT menggunakan Jojo Times untuk monitoring 2.300 employee dia.
melakukan absen pagi hari dan melakukan check out di sore hari, tetapi yang beda adalah setiap dia melakukan absen, dia juga menginput data kesehatan dia, kondisi keluarga, dan lain-lain. Jadi, si manajer dengan baik bisa melihat semua dashboard-nya dan melihat mana employee yang dalam kondisi baik atau tidak baik. Ini prosesnya. Berikutnya Jojo Expense, tadi saya sudah sebut juga. Bagaimana kita menggantikan, di sini kalau yang tinggal yang sudah bekerja, reimburse sama cash advance, semua bukti-bukti kertas tadi. Jangan sampai kita lakukan secara manual. Kita submit di Jojo Expense dan semua ada approval, dan juga fokusnya adalah kita ingin menggerakkan dokumen ini jauh lebih cepat, automate, dan juga kita mencegah adanya fraud, kecurangan yang terjadi setiap employee secara otomatis. Ini juga CRM, ini berfokus untuk divisi sales biasanya, bagaimana semua informasi penjualan masuk di Jojo CRM. Nah, berikutnya adalah employee onboarding, ini termasuk dari human capital system kami, bagaimana setiap employee bisa masuk, setiap calon employee yang interview di kita juga jadikan ini digital, tidak ada lagi kertas atau sesuatu yang berserakan di meja. Jadi prosesnya adalah masuk ke sebuah sistem, nanti ada prosesnya interview, di-assign task-nya, interview ke manajer, dan lain-lain. Ya, ini yang PR saya baru temukan kemarin, karena ada beberapa laptop di Jojonomic yang setelah WiFi ini banyak yang missing juga. Jadi aset manajemen, kita masukkan semua aset Jojonomic di sini, dan kita bisa lihat statusnya seperti apa khusus untuk aset ini. Nah, ini yang tadi saya sebut tentang Jojo Meet dan Jojo Chat. Jadi, kita kolaborasikan conversation sebuah company dengan Jojo Chat, dan juga kita integrasikan conversation Jojo Meet, voice to text. Itu kita masukkan ke Jojo Chat. Nah, kalau kita tahu bahwa COVID ini tidak boleh, salaman aja tuh sesuatu yang sudah kita bisa cegah, dikit-dikit cuci tangan. Kalau kita absensi ke kantor, apakah kita perlu fingerprint lagi? Banyak customer kami juga yang gimana solusi supaya tidak melakukan fingerprint, karena di fingerprint itu banyak bekas-bekas dari orang lain juga tentunya. Jadi sekarang absensinya kita deliver ada 2. Pertama adalah working attendance. Saya ngaca aja depan pintu, dan saya otomatis terabsen. Yang kedua adalah kita punya Jojo Thermal. Kita juga melakukan absen depan pintu, otomatis pintunya terbuka, tapi jika dia dalam keadaan sehat atau tidak melebihi dari 36 derajat ya kalau nggak salah. Jadi kalau ada informasi, ada threshold suhunya udah lebih tinggi dari normal, itu akan diinformasikan ke HR-nya bahwa si A dalam kondisi badan yang dengan suhu sekian. Dan ini yang tadi saya menggunakan Jojo Sync untuk mengintegrasikan database DKI, bagaimana penyebaran corona, dan saya mapping dengan database Jojonomic employee saat melakukan absensi dan berpergian. Dan akhirnya adalah saya menggunakan Jojo Dashboard untuk memperlihatkan semua data yang saya inginkan. Dan saya memprediksi kira-kira dalam keadaan seperti ini, pola kerja kita seperti apa. Dan tenang aja, hal-hal ini tuh mudah banget untuk kita bisa implementasikan juga. Karena banyak sekali tools-nya di luar sana. Jadi, ini kalian bisa gunakan secara gratis juga di tools-tools ini. Bagi engineer, kita bisa belajar banyak. Dan tadi solusi yang machine learning dan segala macam yang bisa diimplementasi juga, sebagian besar kita menggunakan TensorFlow dan Keras di sini. Jadi kalau di sini engineer yang sudah sering tahu, datasetnya juga kita bisa peroleh secara gratis, banyak di luar sana.
tentang deteksi wajah, juga suhu badan manusia, dan lain-lain. Ini teknologi berikutnya adalah semua data itu pasti kita sudah bermain big data. Contohnya database tentang wajah aja kita sudah sekitar 1 juta data untuk kita pelajari. Data transaksi juga, jadi di Jamik sendiri kita menggunakan beberapa tools yang depan sini, seperti MongoDB, Kinesis, Amazon untuk real-time data, S3 untuk file aset tentang wajah, foto, file-file yang berbentuk seperti gambar dan video, audio juga untuk voice-nya, Redshift tentang bagaimana data warehouse-nya dibangun, dan Elasticsearch bagaimana pencarian data jauh lebih cepat lagi. Dan yang saya suka adalah terdapat Amazon SageMaker yang membantu kita sebagai developer machine learning menggunakan Python. Kita bisa menggunakan SageMaker untuk SageMaker ini seperti server machine learning-nya. Jadi kita nggak usah berbayar gede-gede menggunakan server machine learning, kita hanya bayar per bulannya, tapi yang kita dapat setiap output pola data kita bisa eksekusi langsung di SageMaker ini. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan. Dan itu email saya. WhatsApp juga bisa kalau perlu. Terima kasih. Kita akan lanjut ke sesi question and answer, dan sejauh ini ada beberapa pertanyaan. Aku baca satu-satu dulu ya. Pertanyaan pertama ada dari Mbak Astria Wizayanti untuk Mas Erik. Saya mau tanya untuk Pak Erik, saya pernah dengar kalau sekarang di Bali dan Manado, pembayaran dari wisatawan terutama dari Cina banyak pembayaran menggunakan Alipay atau WeChat Pay. Apakah benar? Bagaimana cara Kemenpar menangani serangan e-wallet dari luar Indonesia? Silakan Pak Erik. Betul, memang ini salah satu problem ya, challenge sih kalau saya bilang. Challenge ketika saya kebetulan masih di Badan Ekonomi Kreatif. Memang waktu itu salah satu challenge kami adalah banyak pembayaran menggunakan Alipay atau WeChat Pay. Sebetulnya kalau dibilang menangani serangan e-wallet di luar Indonesia itu kembali ke kita tuh maunya apa dulu nih? Sebenarnya kalau kita sih nggak mau memberantas serangan e-wallet yang sah-sah aja. Kalau misalnya emang ada yang menggunakan e-wallet Alipay di Bali ataupun di Manado, tapi yang disayangkan karena menggunakan e-wallet dari luar, Indonesia tuh nggak dapat apa-apa dalam hal ini. Jadi transaksinya dalam mata uangnya mereka sendiri, dan Indonesia tidak punya tidak kebagian gitu ya sepeser pun dari dana itu. Jadi yang diminta dari waktu itu Dijen Pajak ikut campur ketika ngomongin soal WeChat Pay itu adalah gimana caranya supaya dari pembayaran Alipay itu kita dapat untung juga. Boleh aja pakai Alipay, tapi kita harus juga dapat kebagian dari devisa. Tapi memang di sisi lain ada juga kementerian yang berharap yang namanya berada di suatu negara itu harus menggunakan mata uang yang sah. Dalam hal ini ya rupiah. Jadi kalau seandainya ada Wisman datang ke Manado, ke Bali, seharusnya mereka menggunakan rupiah sebagai alat tukar yang sah. Tapi itu dia tadi, sebetulnya yang jadi kendala bukan dari sekedar mata uangnya, tapi ternyata barang-barang yang dijual di Manado dan di Bali bukan buatan Indonesia. Jadi kayak misalnya barang-barang dari Cina itu datang ke Bali gitu ya, dijadiin inilah oleh-oleh Bali, padahal made in China. Jadi problemnya agak kompleks, nggak cuma sekedar pembayaran, tapi barangnya pun barang Cina. Jadi mereka membayar untuk barang mereka sendiri yang diimpor dari Cina untuk dibeli sebagai oleh-oleh, notabene adalah oleh-olehnya Indonesia. Ini yang kita khawatirkan. Kita benar-benar cuma kebagian tempat doang. Kita nggak kebagian untung dari transaksinya karena barangnya juga milik Cina, diimpor oleh kita, terus dibeli oleh mata uang mereka sendiri. Jadi problem ini memang tidak hanya di Kemenparekraf, mungkin dulu ketika kami di Bekraf, tapi ini merupakan PR bersama ya untuk pemerintah Indonesia. Mana caranya menangani kasus ini. Itulah makanya sebabnya mungkin teman-teman ada yang beberapa yang tahu sekarang kan pemerintah kelihatannya mulai galak nih untuk memajaki semua barang-barang yang masuk, termasuk juga misalnya belanja di e-commerce di internet, misalnya di eBay atau apa,
itu belanja $3 aja sekarang udah kena pajak biaya masuk, termasuk juga yang baru diberlakukan bulan lalu terkait dengan pelaksanaan IMEI. Jadi kalau ada yang biasa beli HP di luar negeri, terus bawa masuk ke sini, terus ternyata tidak bisa digunakan di sini, berarti harus bayar pajak. Sebetulnya ujung-ujungnya sih pemerintah ingin mengutip gitu ya biaya dari OTT, dari perangkat hardware maupun software, termasuk juga layanan. Kan dengar-dengar katanya Juni ini Kemenkeu juga mau mengutip dari biaya layanan subscription ya. Netflix juga katanya akan dikenakan pajak segala macam. Sebenarnya ini salah satu cara pemerintah untuk mendapatkan uang devisa gitu loh. Karena saat ini di era pandemi seperti sekarang ini kelihatan banget bahwa pemerintah ini memang benar-benar butuh dana gitu loh. Karena tanpa kita sadari ternyata yang menyumbang devisa cukup baik, cukup besar di negara ini adalah dari sektor pariwisata dan pemutar uang gitu ya. Kalau saya boleh cerita karena saya adalah pegawai negeri, saya bisa gambarin kalau sebenarnya yang bikin negara ini berputar uangnya adalah yang juga salah satunya sebagian besar adalah pegawai negeri sendiri. Mungkin kalau teman-teman startup tahu gitu ya, kenapa banyak hotel-hotel yang bermunculan di sekitar kantor di daerah Monas misalnya Ring 1. Kenapa? Karena mereka mengharapkan adanya paket meeting yang keluar dari belanja APBN, dari pemerintah-pemerintah, dari kementerian-kementerian yang bikin rapat-rapat di luar. Mereka jadi bisa hidup dari situ, mereka bisa bayar pegawai, mereka bisa bayar itu bisa bikin cateringnya untuk biaya catering, IO, sound system segala macam. Pokoknya semua unsur yang terlibat adalah termasuk juga dari belanja APBN. Jadi kalau saya cerita lebih simpelnya adalah yang menggerakkan uang di negara ini adalah kami sebagai pegawai negeri. Jadi kalau misalnya saya berangkat ke luar kota, ke Bali, berarti kan saya paling nggak bayar tiket pesawat, lalu berarti kan ada uang untuk maskapai, lalu saya juga akan menyewa hotel di sana, paket meetingnya juga, saya juga akan naik taksi atau naik Grab, lalu saya beli oleh-oleh, saya akan makan di sana sini. Government spending kita ternyata yang menggerakkan ekonomi negara ini, dan karena sekarang ini di era pandemi seperti sekarang, impact-nya kemana-mana, termasuk juga kami sebagai pegawai negeri hanya bergantung dari gaji dan tunjangan, tapi tetap kami alhamdulillah karena ya memang masih bisa hidup tanpa harus keluar rumah. Tapi kan beberapa dari kami mungkin ada yang hidupnya juga agak sulit, yang memang mendapatkan penghasilan tambahan itu dari Perjadin. Nah, karena Perjadin nggak ada, ya inilah yang jadi PR kami untuk mendapatkan uang dari negara ini dari mana nih? Kalau semua orang nggak finansialnya lagi pada terpuruk, pada turun, ya itulah kami mencari cara untuk memajakin gitu ya. Dari OTT, dari Alipay, WeChat Pay gitu loh. Itu sedang diusahakan bagaimana caranya kita bisa mendapatkan bagian untungnya dari situ. Terus mungkin sekalian ya tadi pertanyaan bagaimana kebijakan dari pemerintah terkait dengan peluang pariwisata pasca pandemi pada normal baru saat tersebut. Jadi gini, tadi memang saya belum sempat memberikan data tambahan bahwa sebetulnya orang-orang yang sekarang ini work from home, orang-orang yang saat ini lagi PSBB, pembatasan sosial berskala besar, mungkin sekarang ini beberapa sudah mulai jenuh gitu ya di rumah dan ingin sekali keluar, namun ya mereka juga tahu diri kalau keluar berarti ya kita harus siap untuk ketemu virus, entah gimana caranya. Tapi kalau nantinya new normal sudah jalan, sebetulnya orang-orang itu akan senang keluar, akan keluar karena udah bosan di rumah gitu ya, akan keluar dengan cara apapun, tapi mereka mau keluar tuh mau ngapain sih? Yakin mau kerja gitu loh. Artinya beneran nggak mau kerja. Karena kan tadi kerja itu adalah aktivitas, bukan tempat. It means kalaupun saya mau bekerja lagi, mungkin saya nggak mau kerja di kantor lagi gitu loh. Karena udah terbiasa di rumah selama 3 bulan terakhir. Bu Sri Mulyani, Menkeu juga sudah bilang ada kebijakan pemerintah yang namanya flexible working space, FWS, yang artinya ya udah memang kita nggak perlu lagi kerja di kantor. Yang paling penting tadi saya cerita kalau ngomongin soal gimana menyerap anggaran pemerintah supaya menghidupkan kembali ekonomi yang sedang terpuruk, ya kita bikin aja paket meeting di hotel, kita bikinlah perjalanan dinas kemana, kita bikin event-event gitu ya supaya IO juga ikutan kebagian. Karena sekarang ini ternyata memang banyak sekali event organizer yang juga tikar, perusahaan-perusahaan startup juga banyak yang harus terpaksa mengurangi jumlah, bahkan ada yang sudah tutup. Contohnya mungkin saya bisa gambarkan streaming services yang kalah bersaing dan akhirnya menutup usahanya, Hook. Mungkin ada yang baru tahu, baru bulan lalu Hook menutup
perusahaannya. Lalu yang masih hangat-hangatnya itu Airy Room punya itu startup lokal kita. Sebenarnya sedih sih, startup lokal kita akhirnya nggak sanggup survive di era COVID. Yang masih survive itu adalah Airbnb, masih bisa. Red Door juga masih, walaupun mereka terpaksa harus mengurangi jumlah karyawan, beberapa harus dirumahkan, unpaid leave gitu ya. Jadi sebetulnya unpaid leave nih opsi yang kalau sebagian teman-teman saya yang kerja di hotel dan restoran rugi. Kenapa? Saya lebih baik di PHK, karena kalau saya di PHK saya terima uang pesangon gitu ya, 3 bulan gaji saya terima. Paling nggak dengan uang pesangon saya bisa menghidupi diri saya selama 3 bulan. Nyatanya karena mereka cuma dirumahkan dan nggak digaji, mereka nggak punya apa-apa, mereka nggak bisa hidup dari pendapatan mereka. Jadi ibaratnya kayak digantungin gitu loh. Jadi nggak keluar, nggak dipecat, tapi nggak dapat apa-apa. Tapi ya itu situasi yang saat ini memang dialami oleh sebagian besar pelaku ekonomi kreatif di bidang pariwisata juga. Dan memang kami di pemerintah tadi yang saya cerita sebenarnya sedih gitu ya. Pemerintah ini nggak punya data gitu loh, nggak punya data yang sistemik yang udah bisa mendata seluruh penduduk gitu ya. Karena kalau saya bicara secara makro gitu, secara global, sebenarnya data penduduk itu adalah yang paling sahih adalah seharusnya yang dimiliki Kemendagri. Dalam hal ini yang punya KTP, nomor induk kependudukan NIK-nya. Nah, dengan kalau seandainya KTP itu satu orang masih bisa punya 2, maka niscaya seluruh layanan pemerintah dimanapun nggak akan berjalan dengan baik, kalau saya bilang. Jujur aja. Kenapa? Karena seluruhnya harusnya menggunakan data yang sama, yaitu data NIK, gitu ya, nomor induk kependudukan. Jadi data itu yang memang diharapkan valid. Jadi jangan sampai ada satu orang punya 2 NIK, 3 NIK. Itu kalau kayak gitu berarti nanti seandainya pemerintah ngasih BLT dalam bentuk bantuan langsung tunai misalnya, diberikan misalnya 600.000 atau 1 juta. Berarti ada satu orang menerima 2 atau 3 kali 1 juta gitu loh. Karena NIK-nya punya 2 atau 3, itu yang memang kami tidak harapkan terjadi. Makanya pemerintah sekarang ini lagi memverifikasi seluruh data. Benar nggak NIK ini, nama ini adalah orang yang terhubung ke database-nya Kemenparekraf punya usaha ini. Itu yang sedang disinergikan bersama, tapi kita udah keburu pandemi sebelum kami menyusun bisnis continuity plan, sebelum kami menyusun gimana caranya satu data ini terhubung. Karena ya waktu saya di Kominfo dulu, kami juga, saya kebetulan orang yang sangat ingin sekali, ayo dong bikin single data gitu ya, satu data yang bisa dipakai semua. Jadi jangan sampai kalau seandainya saya ke rumah sakit gitu ya, ke rumah sakit A, terus ternyata rumah sakit A itu nggak punya medical record saya, ya udah akhirnya dibuatlah medical record baru. Lalu ketika saya sakit di kota lain, notabene rumah sakit yang jaringannya B gitu ya, kota B RSB, lalu mereka mendiagnosa saya penyakit, mereka juga menjalankan dengan SOP yang sama dengan di A, dan ternyata di A itu ketika saya didiagnosa, saya punya alergi terhadap golongan obat tertentu, dan ketika di B, ketika saya penyakitnya kurang lebih sama, saya dikasih obat yang sama. Saya udah bilang, dok, nggak bisa, saya punya alergi terhadap obat tersebut di RSA, tapi Pak ini SOP kami. Kalau seandainya data itu bisa disinkronkan, maka hal-hal demikian ini tidak terjadi lagi. Artinya jangan sampai dong data ini, data pasien sebetulnya memang betul, data pribadi, tapi bukan berarti itu milik perusahaan ataupun milik rumah sakit loh. Ini juga open discussion buat teman-teman startup ya. Kalau kami di Kominfo dulu, memang saya adalah orang yang ikut bantu untuk yang namanya infrastructure sharing. Jadi yang tadi saya bilang, kenapa saya bilang infrastructure sharing? Kebayang nggak? Kalau Telkomsel dulu menjadikan jargon dirinya sebagai operator dengan jumlah BTS terbanyak di Indonesia. Oke, berarti untuk bisa menyaingi Telkomsel, semua operator harus punya BTS yang sama jumlahnya atau bahkan lebih banyak dibanding Telkomsel. Kebayangkan kalau seluruh operator bikin BTS, mau jadi apa negara ini? Jadi kamilah yang bikin susun infrastructure sharing. Oke, Telkomsel udah bikin berapa ribu BTS. Ya udah, sekarang nih ada Indosat, ada XL, ada yang lain mau bikin BTS, tebengkan saja di BTS-nya Telkomsel. Kalau memang nanti Telkomsel merasa rugi karena udah membangun infrastrukturnya, monggo dihitung berapa biaya pembangunannya, kira-kira kalau disewa oleh operator lain berapa itu. Dan memang bahkan kalau saya ngomongin soal di era 4.0, IoT dan segala macam, sebetulnya data-data di BTS itu jangan sampai BTS itu hanya memancarkan sinyal operator. Kalau saya bilang ya, kenapa? Masa cuma menara panjang-panjang setinggi itu hanya dipakai untuk sinyal HP gitu ya, buat 4G, 3G segala macam. Nanti kalau ada 5G gimana? Harus nambah lagi, harus diganti lagi. Terus nanti kenapa itu BTS hanya dipakai untuk sinyal operator? Kenapa tidak ditambahkan sensor lainnya? Misalnya sensor suhu, cuaca,
dan datanya jangan disimpan, datanya di open supaya teman-teman startup kayak Jojo dan segala macam bisa pakai data tersebut untuk menggenerate datanya mereka. Karena kan data ini kan sebetulnya bukan sesuatu yang privat ya, bukan data pribadi. Datanya open aja. Ini kan untuk mengetahui di titik sini suhunya 36 sampai 38 derajat Celcius. Terus kelembabannya sekian. Data itu kalau di-generate teman-teman, itu bisa bikin teman-teman bisa punya ide untuk bikin startup baru terkait dengan aplikasi pengatur suhu, aplikasi mengenai kelembaban udara. Data-data seperti itu bisa digunakan untuk menambah nilai dari IoT tadi. Nah, kebijakan pemerintah tadi yang saya bilang, kita akan shifting. Kita akan rebound, kita akan rebound. Cuma tadi, ini kan pemerintah sekarang ini karena era pandemi dan berita saat ini kan teman-teman juga tahu ya, dengan mudahnya dipelintir, mungkin jadinya bukan hoax, tapi misinformasi. Adalah salah satu berita mungkin yang senang bikin heboh gitu ya, dengan supaya clickbait, supaya orang jadi membuat seakan-akan pemerintah ini bertolak belakang kebijakannya antara presiden misalnya dengan gubernur. Ini kok nggak sinkron nih presiden sama gubernur gini. Beritakanlah seperti itu. Padahal sebetulnya nggak seperti itu, bahwa misalnya kebijakan pemerintah untuk new normal bukan berarti beritanya adalah Pak Jokowi ini kayaknya akan membuka seluruhnya untuk bisa ke mall segala macam. Nggak seperti itu. Prinsipnya adalah kita akan kami akan mencoba untuk tes bagaimana kalau the new normal ini diimplementasikan. Kalau kita menerapkan social distancing, kita bikin antrian seperti yang seharusnya dijalani ketika protokol COVID ini, apakah berhasil atau enggak, itu kan harus dicoba dulu. Nah, kita rencananya akan melakukan uji coba tersebut. Kalau misalnya memang berlangsung dengan baik, kita mungkin selama ini budaya antrinya nggak bagus, sekarang jadi belajar untuk mengantri. Kalau itu bisa diterapkan, oke, go ahead. Berarti kita sudah bisa hidup normal. Tapi kalau seandainya ada masalah, ya mungkin kita akan bikin PSBB tahap kedua. Gitu. Jadi beritanya nggak seperti yang diberitakan di media bahwa ini pemerintah akan herd immunity, akan dibebaskan semuanya. Jadi ya udahlah, mana yang kuat, mana yang sehat, nanti akan mengalahkan yang lemah. Gitu. Nggak seperti itu juga. Gitu loh. Jadi sekalian juga menjawab juga yang Yudi Jayanto ya. Pengaruh efisiensi dalam pelayanan, kapasitas bis pesawat nanti akan berkurang. Apakah ada polisi pemerintah untuk membatasi orang? Bagaimana cara pelaku mensiasati masalah kapasitas layanan ini? Nah, ini again, PR-nya memang tadi saya ceritakan, pemerintah dalam hal ini butuh bantuan teman-teman semua, seluruh warga negara Indonesia. Bahkan tadi saya cerita Mas Menteri Bu Wamen, slogannya adalah help us to help you. Jadi, bantu kami untuk membantu Anda. Jadi kami tuh butuh bantuan data-data dari teman-teman pelaku parekraf terdampak, yang kemarin kami sempat awal-awal pandemi tuh, kami sampai lembur-lembur, sampai malam kita mendata seluruhnya, kita kumpulkan untuk dijadikan program prakerja. Dan tadi itu yang saya bilang, datanya masih banyak yang tumpang tindih, belum sahih. Padahal data-data itu yang seharusnya di-link-kan, dan kalau bicara agak meleset dikit, kami di di Bekraf dulu, pernah membuat program namanya Portamento, mau bikin project mengenai ekosistem musik digital, di mana saat ini semua orang mungkin sudah tidak ada lagi yang beli CD, nggak ada lagi yang beli lagu, semuanya mungkin buka YouTube, Spotify gitu ya, free maupun berbayar. Tapi sebetulnya Spotify ataupun YouTube itu menggenerate uang kita, tapi tidak bisa diberikan kepada pemilik hak terkaitnya, tidak bisa diberikan kepada pencipta lagunya, musisinya. Kenapa? Belum ada database mengenai musik Indonesia yang bisa dipertanggungjawabkan, yang nyambung ke Dukcapil misalnya, ke NIK tadi yang saya cerita. Jadi kalau semua layanan itu masuknya ke NIK, sebenarnya ya harusnya ke sana. Jadi misalnya nih, almarhum gitu ya, Didi Kempot, itu kan bukan namanya beliau, Didi Kempot. Itu nama panggungnya gitu ya, aliasnya namanya dia. Nah, namanya dia sebetulnya adalah di NIK-nya yang berbeda. Nah, donasi segala macam, nah itu yang seharusnya di-link-kan dengan Didi Kempot, sehingga kalau seandainya ada yang masukin YouTube-nya atau Spotify-nya Didi Kempot, itu ketika didata oleh mereka, oleh database kita gitu ya, itu hak-haknya adalah milik Didi Kempot maupun nanti ahli warisnya kalau karena beliau udah meninggal. Ya itu memang miliaran rupiah yang potensial loss ekonomi kita dari model subscription ini. Karena kalau kita beli CD, beli kaset, kan jelas ada biaya ini, itu yang akan diberikan kepada musisi, kepada pencipta lagu. Sekarang di era subscription plan ini agak-agak jadi saru, kurang lebih seperti itu. Nanti silakan kalau mau ditambahkan sama Mas Ali
Untuk Mas Erik, terima kasih udah menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diajukan. Semoga bisa menjawab. Aku akan melanjutkan pertanyaan untuk Mas Ali. Pertanyaan ditujukan untuk Mas Ali dari Mas Dasrianto. Ajuan dan parameter apa dipakai untuk database bagi pasien terinfeksi COVID mengingat banyak sekali studi-studi yang dilakukan lembaga atau tenaga ahli? Data yang saya gunakan adalah jumlah setiap data yang saya ambil dari corona.jakarta.go.id. Pertama adalah data-data yang dirawat setiap daerah, yang sembuh, terus data yang isolasi mandiri, data yang proses dipantau, selesai pemantauan, data yang masih dirawat, data yang pulang dan sehat, dan juga data umur dan gender. Jadi data-data itu saya gunakan untuk mengolah database absensi yang terjadi di employee genomic, di mapping dengan data pasien-pasien COVID di daerah tertentu, di daerah yang ada di DKI Jakarta. Kalau mau lihat data Excel-nya itu banyak banget yang bisa di-download di corona.jakarta.go.id. Jadi itu berupa Excel, itu banyak parameternya tadi yang saya sebutkan, dan kita langsung bisa olah sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ali. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Rodia. Pertanyaan untuk Mas Ali, saya sebagai peneliti yang biasanya menggunakan banyak dataset medis dalam topik penelitian, tools terkait implementasi AI banyak sekali. Akan tetapi saya sebagai peneliti pada bidang citra medis sering mengalami kesulitan dalam melakukan penelitian terkait topik peramalan, prediksi dan lain-lain karena membutuhkan data training yang banyak untuk hasil akurasi yang baik. Ketersediaan data di bidang kesehatan di Indonesia masih sulit didapatkan. Bagaimana cara Anda menyikapi hal ini, di mana peneliti Indonesia banyak terkait melakukan penelitian, akan tetapi terkendala ketersediaan data? Untuk ketersediaan data sendiri, memang dari PPT saya yang tadi tentang bagian-bagian yang tentang bagaimana kita mengakselerate menemukan sebuah teknologi atau vaksin yang bisa mengobati COVID ini. Nah, di situ banyak sekali aplikasi, contoh misalnya survei aplikasi, terus juga Blue Dot yang tadi saya kemukakan, terus sosial media, terutama juga kita memang untuk COVID ini, saya lihat juga masih banyak dataset yang kekurangan. Nah, kalau yang saya lakukan pribadi di Ginem sendiri adalah data-data ini kita sebagai salah satu yang bisa memberikan kontribusi untuk diproses atau untuk orang lain melakukan penelitian. Contohnya, di Genomics sendiri kan kita ada absensi, ada tracking segala macam, dan juga kita nggak masuk ke CT scan, ada sosial media. Nah, data-data tersebut juga kita olah, dan jika ada yang berminat untuk menggunakan dataset kami, kita sangat open untuk to be discuss, memberikan dataset tersebut. Seperti itu. Nah, kalau dari kami sendiri membutuhkan data, dan data itu istilahnya apa ya, kurang cukup untuk memenuhi data training kami, biasanya yang saya lakukan adalah saya menggunakan data sampling aja dengan mewakili daerah tertentu sih. Jadi tidak benar-benar menggunakan data, hanya menggunakan data sampling, dan ya kita olah, tapi kita juga tidak berani untuk publish, tapi data sampling itu kita cuma mewakili di, misalnya ada data 500.000 untuk kemarin kita mengecek database tentang rekam medis. Database rekam medis itu membawa bahwa kita bisa tahu bahwa pola-pola pasien COVID seperti ini. Enggak, jadi rekam medis itu kita masih melakukan research, dan kita hanya menggunakan data sampling aja. Itu sih jawaban saya. Terima kasih. Pertanyaan ini mungkin bisa dijawab oleh Mas Erik dan Mas Ali. Bagaimana gambaran penerapan normal atau pemanfaatan AI pada bisnis manufacturing yang produksinya banyak menggunakan SDM? Oke, baik, terima kasih. Ini mungkin sebagai gambaran, bukan cuma bisnis manufacturing aja sih, padat karya ini kan sebetulnya juga dimiliki banyak
selain di dalam pekerja istilahnya bisnis pabrikan dan segala macam, buruh dan segala macam, juga sebetulnya menjadi tantangan bagi kami para ASN, para pegawai negeri sipil ataupun aparatur sipil negara yang tadi saya cerita bahwa ini merupakan pekerjaan padat karya, dan sebetulnya sebagai orang yang bekerja di kementerian gitu ya, kalau biasanya kadang-kala kendalanya itu adalah jumlah pegawainya lebih banyak ketimbang pekerjaan yang seharusnya dikerjakan gitu loh. Jadi saya dulu kebetulan di Kominfo 2006, kerja saya memang lebih keras jauh ketimbang orang-orang yang mungkin tahapannya mereka udah kolonial, ya mereka udah mau pensiun gitu ya. Jadinya sebetulnya tantangan buat kita untuk menaikkan skill dulu yang paling penting kalau menurut saya. Kenapa? Tadi saya cerita dari awal ketika di paparan, kalau yang saat ini nggak cuma di new normal ya, intinya kalau saya bilang industrial 4.0 itu yang dibutuhkan kemampuan skill yang baru. Jadi kalau kita tidak bisa adaptasi dengan perkembangan zaman ya, istilahnya kayak misalnya teman-teman tahulah betapa dulu Nokia, Kodak segala macam itu dulu jadi salah satu trendsetternya sebagai perusahaan yang termasuk bilang dulu HP sejuta umat menggunakan Nokia. Nokia salah apa sih? Sampai akhirnya Nokia tiba-tiba langsung terpental dari dunia per-smartphonean. Kenapa? Ya karena dia gagal untuk menangkap potensi yang muncul. Dia tidak bisa beradaptasi, merasa dirinya di atas angin. Ini yang memang menjadi challenge buat teman-teman startup untuk mengembangkan sayapnya. Jangan cuma berfokus di satu tempat gitu loh. Jadi kebetulan saya di Bekraf juga dulu punya mitra pre-startup ya, orang-orang yang punya startup, dan teman-teman juga tahu dari orang-orang yang baru berintis karirnya di startup itu sebetulnya yang bisa survive itu hanya 10% mungkin atau kurang, bahkan yang bisa naik step menjadi unicorn ataupun mungkin dekakorn gitu ya. Jadi tapi kita jangan pesimis dulu. Yang paling penting kita jangan terlalu ambisi untuk valuasi nilai setinggi-tingginya gitu ya, kasarnya kalau saya boleh bilang. Dulu kan teman-teman mungkin pernah tahu ketika awal-awal tahapan mengenai Gojek itu sedang startup gitu ya, belum sampai di unicorn bahkan dekakorn sekarang, itu Gojek tuh tanda kutip bakar uang gitu loh. Tapi ya bukan berarti teman-teman yang startup tuh akan melakukan hal yang sama untuk Gojek untuk mendapat market sehingga nanti setelah itu baru profitnya belakangan. Nggak usah seperti itu juga. Artinya kalau seperti itu boleh, tapi yang bisa menang dalam kompetisi seperti ini tuh kecil sekali untungnya ya Pak. Kecil sekali potensinya. Jadi banyak yang berguguran di sini. Seperti saya bilang, hanya 10% startup yang bertahan. Jadi kalau seandainya mau untung, sebetulnya ya lebih baik kita jadi kayak startup kecoa aja kalau saya boleh bilang. Apa itu kecoa? Ya kecil, tapi susah matinya. Jadi daripada kita jadi perusahaan startup yang gede tapi gampang jatuh gitu ya, lebih baik kita mulai dari awal, dari merintis karir, bikin yang kita sukai. Kayak mungkin teman-teman tahu Agate mungkin atau bisnis game yang lainnya. Itu mereka untuk bisa naik ke jadi perusahaan yang sustain itu lama prosesnya, mungkin bisa sampai 7 sampai 10 tahun, tapi mereka profitnya jelas gitu loh. Jadi mereka nggak mimpi kayak sebenarnya dulu ketika Gojek atau Grab dicek gitu ya keuangannya, mungkin bagian akuntansinya dulu stres tuh karena mereka bilangnya valuasi perusahaan Gojek sekian miliar triliun, tapi sebetulnya di sisi pembukuan keuangan merah semua. Kenapa? Karena memang semuanya diberikan kepada pihak yang lainnya, entah itu ke mitranya, segala macam. Jadi sebetulnya Gojek dan Grab itu pada bakar-bakaran uang semua. Boleh saja seperti itu, tapi artinya bisnis seperti ini kan juga kalau tidak disuntikan dari angel investor ataupun yang lain, mereka tidak bisa survive. Yang itu yang mereka tetap akhirnya dapat dukungan dana, itulah yang akhirnya membuat Gojek dan Grab itu naik, sehingga ya udah mereka sekarang sudah menjadi dekakorn dan sudah punya valuasi yang jelas gitu loh. Itu yang memang kalau new normal tadi yang saya bilang semuanya harus naikin skill. Jangan sampai kita bertahan dengan skill yang ada, kita harus punya untuk bisa agile gitu. Jadi sekarang nih misalnya teman-teman sekarang kayak saya jadi PNS, tapi sambil-sambilan nih mumpung pandemi saya di rumah, yuk masak, mana tahu masakan saya laku dijual, atau mungkin saya misalnya punya mau programming, coding, atau mungkin saya mau mengembangkan ilmu saya misalnya menjadi vlogger gitu ya, atau YouTuber dan lain-lain, silahkan, karena kita nggak akan pernah tahu kemampuan diri kita kalau kita belum pernah mencoba. Sehingga
new normal yang tadi SDM tadi supaya kita punya nilai saing gitu ya, jangan sampai semuanya nanti otomatis robot gitu. Tadi Mas Ali udah ngomong untuk disinfektan penyemprot aja sudah menggunakan drone sama menggunakan robot. Jadi kalau kita hanya menggunakan pekerjaan yang padat karya, misalnya nanti nih ke depan saya anggap itu ya, mungkin perbankan nanti akan mengurangi jumlah karyawannya untuk teller. Kenapa? Karena nanti mesin sudah bisa setor, sudah bisa tarik tunai. Jadi bukan cuma ATM, masukin uang juga udah bisa. Jadi kemungkinan nanti teller hanya untuk customer service segala macam, dan itu pun nanti akan digantikan oleh chatbot. Saya rasa tadi Mas Ali udah cerita bahwa ada Jojo Chat gitu ya, mungkin itu menggunakan artificial intelligence, machine learning, chatbot, itu yang dipakai juga di teman-teman startup sekarang ini. Tokopedia, Bukalapak, jangan gila kalau teman-teman ada komplain mengenai pesanan segala macam, itu ada user di sana yang menjawab, enggak, itu chatbot. Nah, berarti kita manusia akan digantikan mesin. Nah, dulu, kita manusia tetap dibutuhkan di pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan keahlian manusia yang tidak dimiliki oleh mesin. Jadi kayak guru, dokter, sebetulnya jangan terlalu khawatir karena masih ada pekerjaan seperti mereka yang tidak bisa dilakukan oleh mesin. Bahwa misalnya tadi menanamkan nilai-nilai dalam manusianya, gitu istilahnya kepada guru-guru yang dalam pandemi seperti ini, itu nilai-nilai moral itu nggak bisa dilakukan oleh mesin. Jadi kita harus munculkan pekerjaan yang membutuhkan keahlian manusia yang tidak bisa dimiliki oleh mesin. Mungkin itu aja, Mas Ali mungkin mau menambahkan, silakan. Oke, ini menarik banget pertanyaannya. Aku share screen, ada satu PPT sih di materi sebelumnya. Sebenarnya new normal itu yang saya lihat adalah kita dari dulu kita usung-usung internet 4.0, terus juga kita go digital. Goals-nya apa sih? Goals-nya adalah supaya kita bekerja benar-benar sesuai passion. Benar-benar hal-hal yang biasa yang bisa kita lakukan atau yang berulang, itu kita otomatisasi menggunakan automation tools untuk mengerjakan pekerjaan yang biasa kita lakukan. Nah, tapi poinnya adalah di Genomics sendiri kita ingin benar-benar setiap SDM ini itu bekerja di tahap atau piramida paling atas. Benar-benar bekerja sesuai passion dan menganggap bahwa tindakan yang dia lakukan, asumsi kegiatan atau aktivitas yang dia lakukan itu mempengaruhi perusahaannya. Nah, pertanyaan adalah bagaimana menerapkan gambaran penerapan new normal dalam menggunakan SDM. Yang kalau saya lihat adalah benar-benar lebih spesifik lagi mana yang benar-benar SDM lakukan dan mana-mana hal-hal yang bisa menggunakan tools otomasi. Nah, SDM yang lakukan ini bisa jadi bukan berarti dihilangkan, tapi melakukan hal-hal yang lebih efisien dan creativity. Karena kita sekali lagi, tools, robot, segala macam, beda sama kita sebagai manusia, sebagai manusia, kita punya creativity yang luar biasa. Jadi ditonjolkan setiap SDM hal-hal yang muncul dari kita mengenai passion dan juga kreativitas itu sendiri. Nah, jadi kalau orang bilang di luar sana AI itu membunuh pekerja, kalau yang saya lihat adalah kita sebagai manusia harus bekerja sesuai passion, apa yang kita senang, kita kerjain, dan juga hal-hal yang kreatif. Jadi hal-hal yang berbau tentang bagaimana kita sering memunculkan ide-ide yang brilian dan bekerja jauh lebih efisien lagi. Dari saya sih. Terima kasih Mas Erik dan Mas Ali atas jawabannya. Kalau gitu, apakah ada tambahan yang ingin di-mention dari Mas Erik atau Mas Ali? Ada? Kalau saya pribadi sih, intinya dengan new normal banget normal, di mana dalam keadaan kayak gini semua manusia melihat bagaimana cara kita bekerja dengan metode jauh lebih efisien lagi, dan juga dengan new normal ini kita bisa bekerja sambil melihat keluarga di rumah. Itu impact-nya powerful banget sih. Jadi kalau gue pribadi thank you banget buat COVID, dan gunakan tools-tools yang ada di Indonesia khususnya untuk tetap melakukan atau menjalankan bisnis kita jauh lebih untung lagi. Terima kasih.
Baik. Oke, terakhir kalau saya sih benar, kita selalu menilai itu dari dua sisi, jangan melihat jeleknya aja. Ya pasti ada positifnya juga. COVID ini membuat suasana new normal, lalu tadi kalau nggak COVID kita juga semua tetap harus kantor, harus absen di kantor, mungkin nantinya kita menggunakan absensi online, orang sudah kerja dimanapun, kapanpun, dan ya mungkin benar juga yang sering banget di-share di grup-grup WhatsApp ataupun di sosial media mengenai ya saat ini we face the same storm but not on the same boat. Jadi kita nggak usah ngejudge orang yang keluar di saat pandemi seperti ini. Mungkin mereka keluar bukan karena kemauan mereka, mungkin mereka keluar karena memang memilih untuk ya mereka nggak bisa apa-apa juga kalau di rumah. Jadi ada beberapa kawan saya juga akhirnya bilang gue harus keluar rumah daripada gue mati di rumah, lebih baik karena daripada gue mati di rumah nggak bisa ngasih makan orang rumah, lebih baik gue mati keluar karena mencari nafkah gitu. Jadi ada orang-orang seperti itu, jadi kita nggak bisa ngejudge orang-orang yang keluar tuh orang-orang yang tidak bisa yang tidak bisa diatur gitu ya. Dan kita sebagai orang-orang yang punya toleransi, marilah kita lebih aware sama tetangga kiri kanan. Selama ini mereka orang-orang yang lebih dekat sama kita, mungkin mereka butuh bantuan kita, cuma mereka nggak enak untuk bicara. Jadi kita di sini dalam masalah pandemi seperti ini muncullah rasa muncullah rasa yang manusia ini untuk saling mengorangkan lah. Jadi kalau seandainya ada saudara-saudara kita yang butuh, mari kita bantu. Jadi jangan cuma menyelamatkan diri sendiri, karena dengan menyelamatkan orang lain itu juga akan menyelamatkan diri kita sendiri kan di saat pandemi seperti ini. Jadi ya kita mulai berbagi. Terus satu lagi, kita saat ini investasi lagi ancur-ancuran, jadi kalau saya boleh saran terkait dengan investment, karena saya tipikal orang yang nyimpen tidak di satu tempat, dan saya merasakan itu sendiri saat ini benar-benar terpukul sekali, IHSG, saham, segala macam itu lagi hancur-hancuran, jadi kalau bisa tidak ada investasi dulu, jangan sampai ada yang pengen ini itu, terus tiba-tiba berharap cepat balik. Saya harap sih teman-teman lebih mikirin bahwa kalau ada yang punya uang tunai saat ini, itu akan menjadi investasi saat ini, jadi jangan sampai dibeliin rumah, beliin tanah yang belum tentu juga nanti akan cepat buat balik. Ya, saat ini itu aja. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ali dan Mas Erik atas sharing sessionnya. Kalau gitu, terima kasih dan semoga kita bisa bertemu di webinar selanjutnya dan kalian selalu sehat-sehat selalu. This is Ted. He's the chief. And these are his team members. When working remotely, Ted still needs to manage his team's attendance. Luckily, he has JoJo Times. Not only that, with JoJo Times, Ted can easily keep track of team productivity. Especially when he needs a work update, JoJo Times can increase team productivity by 100%. It seems everything is going well. Sometimes, Ted has to handle the toughest client. But JoJo Times makes it easier to have everything under control. At the end of the day, JoJo Times helps summarize all project and performance reports. It gives the client confidence to finally seal the deal. JoJo Times, the future of work. Now's the time to request leave. How about some relax time in Waikiki Beach?